mendengar ceramah ini, nonton YouTube. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para YouTubers dan apalagi nih, penonton lah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memulai ceramah kita ini dengan menyampaikan analogi sederhana. Ya. Suatu ketika anak muda ini naik motor lalu di perjalanan ditahan sama polisi. Minta, mana surat-suratnya? SIM? Siapa punya ini? Kok bukan namamu? Pinjam, Pak. STNK? Bukan juga namamu. Siapa punya ini? Pinjam, Pak. Ini motor? Pinjam juga. Wah, ini tidak boleh seperti ini. Orang ini berkata, bagaimana caranya Pak Polisi? Yang punya saja motor ini tidak marah. Kenapa Bapak marah? Masya Allah. Ya, karena polisi bilang, mana motor STNK? Dipinjam, Pak. Orang punya. SIM-mu? Pinjam, Pak. Orang juga punya. Ini motor? Pinjam juga, Pak. Orang punya. Polisi kata, enggak boleh seperti ini. Kau melanggar. Marah ini polisi. Lalu ini orang berkata, bagaimana caranya Bapak marah? Yang punya motor saja tidak marah. Yang punya SIM dan STNK juga tidak marah. Ini analogi atau contoh sederhana. Banyak orang seperti ini beragamanya. Semau-maunya dia. Beragama tidak mengikuti aturan. Aturan dibikin semau-maunya. Ero-erona, kata orang di Makassar. Saudara-saudara sekalian, beragama itu tidak semau-maunya kita. Harus ada aturan-aturannya. Agama ini dihadirkan untuk ditaati dan punya aturan-aturan tertentu. Tidak boleh Anda semau-maunya. Nah, ibarat andai saja agama ini ibarat bangunan, maka Nabi mengibaratkan Islam ini sebuah bangunan. Ya, kita beragama ini harus ikut. Ya, nah, karenanya dibutuhkan desain, aturan-aturan untuk beragama. Nah, bagaimana aturan-aturan beragama? Andai saja Islam ini sebuah bangunan, maka bangunan itu, ya saya mengibaratkan, ya bangunan itu seperti sebuah rumah, ya. Nah, seperti sebuah rumah. Mohon maaf saya tidak terlalu pandai menggambar, tapi ya kita coba-coba saja ya, supaya lebih gampang. Nah, andai saja ini Islam sebuah bangunan, maka sebuah rumah, ya. Kalau orang membuat rumah, tentu yang pertama kita bangun adalah pondasinya. Ya, ini yang pertama. Pondasi. Ya. Apa ini pondasi dalam Islam? Dialah dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka beragama itu yang harus kuat dulu pondasi. Rumah, bangunan, kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunan ke atasnya akan aman. Sebaliknya, kalau pondasinya rapuh, maka belum lagi dilantik, belum lagi rumah itu diresmikan, pasti sudah hancur. Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dulu, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Akidah dulu yang baik. Orang kalau akidahnya rapuh dia beragama. Orang kalau akidahnya baik dia beragama. Apa praktiknya? Apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, akidah ini kita teringat kisahnya
beberapa kisah dalam Al-Quran atau sejarah-sejarah Islam yang akidahnya kuat, maka dia beragamanya tidak akan mampu dibeli. Dia kokoh imannya. Contoh seperti dia budak tukang sisir. Tukang sisirnya Fir'aun. Masyita, tukang sisir. Tapi akidahnya tidak bisa dibeli. Bahkan dalam tekanan pun tetap Allah Tuhannya. Kul huwallahu ahad. Kalau yang paling dekat dengan kita adalah contoh budak. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal ini budak fisiknya. Ya. Nah, tuannya mendengar, Bilal, saya dengar engkau masuk Islam. Iya tuan. Kenapa kau masuk Islam? Saya tidak izinkan kamu. Siapa bosmu? Ya, boslah yang bos. Siapa yang kau kasih hidup kau makan ini? Ya boslah. Siapa yang kasih kau upah untuk makan setiap hari? Ya bos. Lalu kenapa kau masuk Islam? Ya tuan, fisik dan ragaku bisa tuan kuasai. Fisik dan badan saya bisa Anda jajah. Tapi demi Allah, akidahku tidak akan bisa Anda kuasai. Dibujuklah si Bilal. Mulai dari ditekan, dibujuk si Bilal. Bilal, begini saja. Berhenti mau berislam. Saya kasih kau apa yang kau mau dan semerdekakan kau. Apa kata Bilal? Tuan, tidak akan pernah saya menjual agama saya untuk sebuah kebebasan. Biarkan badanku budak, tapi jiwaku merdeka. Akhirnya Bilal, jiwanya merdeka, fisiknya terjajah. Alhamdulillah, dicatat dalam sejarah sampai detik ini. Setiap kita berbicara soal Islam, berbicara soal perjalanan agama Islam, pasti sejarah mencatat Bilal bin Rabah. Padahal dia seorang budak fisiknya. Beda dengan kita. Jiwa merdeka kita punya fisik. Merdeka kita punya badan. Tapi sayang jiwa kita terjajah. Akhirnya apa? Sejarah tidak pernah mencatat perjalanan hidup kita. Karena kita lebih memikirkan kebebasan fisik kita daripada kebebasan jiwa dan akidah kita. Kalau ini kuat, insya Allah tidak akan korupsi. Dia akan mencari nafkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau masuk jadi pegawai, tidak menghalalkan segala cara. Dia akan melakukan sesuai dengan syariat. Maka saya selalu berkata, negara kita ini hancur. Salah satu penyebabnya karena banyak di antara kita yang akidahnya rapuh. Akidah apa? Akidah soal rezeki. Rezeki itu Allah yang tentukan, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang pertama, kuatkan akidah kita. Ibu-ibu yang menyaksikan ini, didik anak kita dengan cara apa? Perkuat akidahnya. Ya, dari kecil didik mereka. Saya masih ingat sekali waktu kita kecil kan, ada lagu yang diajarkan di TK. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu diganti nih dengan akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ini akidah. Kul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Akhirnya Bilal dibujuk secara baik-baik, dijanjikan merdeka, kemudian tetap Allahu ahad, Allahu ahad, dia tetap katakan
Tuhan hanya satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya disiksa fisiknya, tapi merdeka jiwanya. Nah, ini yang pertama, bangunan Islam. Ya, akidah dulu. Ya, kalau akidah kita baik, insya Allah beragama berikutnya akan baik pula. Ya, sudah itu, komponen yang kedua. Setelah ada pondasinya, apalagi kita bangun? Nah, biasanya adalah tiang-tiangnya. Ya, saya tidak terlalu pandai menggambar. Ini saja maksudnya ya. Nah, tiang-tiangnya, pondasi tiang. Ya. Nah, apa ini tiang dalam agama kita? Dialah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini sangat penting. Begitu pentingnya sholat 5 waktu ini, sehingga perintahnya ketika diperintahkan tidak cukup dengan ayat saja turun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril menjemput Rasulullah untuk bawa menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini ada perintah yang sangat penting, sehingga tidak cukup di SMS saja. Perintah dari misalnya Bapak Kapolri atau Bapak Presiden yang sifatnya pemberitahuan saja kepada gubernur, cukup email atau fax atau SMS ya, atau WhatsApp. Itu kalau sifat pemberitahuan saja. Tapi kalau surat pelantikan, SK, tidak boleh. Harus datang ke Jakarta, menjemput ke Mabes atau ke Istana Presiden. Untuk apa? Mengambil surat ini. Kenapa ini penting? Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, bukan ayat turun. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah SAW, karena ini perintah sangat penting. Nah, ilustrasi sederhana lagi tentang pentingnya ini sholat. Bagi mereka yang selalu anggap remeh ini sholat. Rasulullah SAW menjelaskan, andai sholat ini dalam dirimu, maka sholat ini seperti fungsi pentingnya kepala. Coba lihat kepala, Pak. Ada orang tidak ada dua belah tangannya, masih bisa hidup. Perang, amputasi kedua belah kakinya, masih bisa hidup. Tidak ada dua matanya, masih bisa hidup. Tidak ada pendengaran sama sekali, masih bisa hidup. Tapi pernahkah Bapak melihat ada orang lewat dekat rumah, tidak ada kepalanya? Itu tidak ada. Itulah ilustrasi betapa pentingnya orang sholat. Ibaratnya kalau orang tidak sholat, jenazah berjalan tanpa kepala. Dan Rasulullah juga menjelaskan, tanda keislaman kita itu sholat 5 waktu. Tanda keislaman kita adalah sholat. Kenapa? Karena sholat ini sangat penting. Itu adalah tanda penghambaan kita. Coba lihat, bandingkan dengan ibadah yang lain. Ibadah haji boleh sambil dengar musik. Ibadah puasa boleh andal sambil nonton. Ibadah puasa boleh ngambil sambil ngegame, boleh. Ya. Bayar zakat boleh sambil Anda headsetnya dengar lagu dangdut, boleh. Tapi ketika Anda sholat, tidak boleh sambil dengar lagu, tidak boleh sambil berdagang, tidak boleh sambil main game. Kenapa? Ini adalah puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus konsentrasi. Ini sholat sangat penting. Saya selalu ibaratkan sholat ini barcode. Ya, barcode. Mana ada barcode itu? Nah, ini barcode. Nah, biasanya kalau kita beli sesuatu ada barcode-nya. Nah, ini kalau Anda masuk toko, nanti di scan. Nah, kalau scan nyala, barang betul. Tapi kalau hilang, muncul tenggelam, itu berarti hari Jumat saja. Sholatnya, barcode-nya lemah. Nah, saudara-saudara sekalian, sholat ini penting. Dan dalam hikmah-hikmah kehidupan, sholat ini coba kita lihat aplikasinya. Coba, Allahu Akbar. Kita berdiri, tapi begitu kita berdiri, mata kita menghadap ke bawah. Ya,
Hikmahnya adalah, nah ini bagi pejabat. Kalau Anda sudah di atas, lihat ke bawah. Jangan selalu lihat ke atas. Lihatlah ke bawah. Lihat tempat sujud. Itu artinya ketika Anda kaya, lihat orang miskin. Bantu orang miskin. Ketika Anda pejabat, lihat ya, rakyatnya, tanggung jawabnya. Sekarang ya, coba lihat. Kemudian hikmah dari sholat itu, ketika kita sujud ke bawah, hikmah yang kedua ketika kita sholat, banyak sebenarnya hikmah-hikmahnya, tapi karena ini kalau terlalu panjang orang ceramah di online habis pulsa, habis data. Nah ketika Anda sholat, coba lihat, anggota badan yang paling mulia, kepala. Coba lihat, ketika Anda bercanda dengan teman, pukul ini masih ketawa, dorong perut masih ketawa, dorong dari belakang masih senyum. Tapi jangan coba-coba kau dorong kepalanya orang. Kenapa? Marah dan tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Harga diri, badan, anggota badan yang paling mulia dalam diri kita, kepala. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling hina dalam diri kita, kaki. Kayaknya orang tersinggung kalau orang naik kakinya di depan kita. Kenapa? Ini kaki dianggap hina. Saya dikasih duit pakai kaki, saya tersinggung. Kenapa? Hinaan buat saya. Kepala mulia, kaki hina. Tapi ketika berhadapan kepada Allah, sujud di hadapan Allah, maka kita rendahkan kepala kita yang mulia ini serendah-rendah, sehina-hinanya dengan sejajar kaki. Berarti di hadapan Allah kita ini tidak ada artinya. Rendahkan apa yang kita mau sombongkan. Sombong hanya boleh dimiliki oleh Allah. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, hanya milik Allah. Belajar dari kasus corona ini. Apa yang kita mau sombongkan? Seluruh dunia terkapar. Seluruh dunia, lebih dari 100 negara di dunia ini kewalahan untuk menghadapi makhluk Allah yang namanya virus COVID-19 atau corona. Tak mampu. Nah, apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Maka orang yang baik sholatnya tidak memiliki rasa sombong sama sekali. Nah, bangunan yang kedua adalah perbaiki sholat. Kadang-kadang saya sedih melihat ada orang cari uang dari pagi sampai malam, ya, cari nafkah, tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, lepas maghrib, lewat isya. Ini yang selalu saya ibaratkan, setengah mati cari harta, setengah mati cari uang. Setelah ada uangnya, karena dia lapar, dia beli nasi bungkus. Sayangnya, setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini aslinya beleng-beleng. Masa nasinya kau buang, bungkusnya kau makan? Inilah orang yang cari dunia, sementara dia lupakan sholat 5 waktu. Nah, saudaraku, sholatlah. Apa alasan sholat? Tidak ada alasan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ya, nah kita lanjut lagi. Nah, sholatnya. Jadi tadi bangunan pertama pondasi, 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Tiang. Nah, setelah bangun tiangnya, biasanya kita mulai pasang dindingnya. Nah, kita pasang dindingnya. Ya. Nah, ya, dinding. Nah, ya. Nah, apa dinding ini? Nah, 3 ini. Ya. 3, apa ini dinding? Dialah saum, puasa. Pelindung. Melindungi diri kita dari hawa nafsu. Inilah puasa. Ya. Puasa pelindung diri. Maka orang yang baik puasanya, insya Allah nafsunya bisa dikendalikan. Karena pintu masuknya setan ini dari nafsu. Ya. Dan nafsu ini kalau bisa kita kendalikan, insya Allah selamat kita. Nah, apakah itu nafsu tentang dunia, nafsu kepada wanita, nafsu kepada jabatan? Maka kalau kita terlalu banyak nafsu, puasalah yang akan menstabilkan. Jadi puasa Ramadan, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk puasa Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan musibah corona ini segera berakhir, ya. Paling tidak Allah berikan kita daya tahan tubuh yang baik, sehingga
tubuh kita bisa melawan virus yang masuk dalam diri kita, ya. Diibaratkan oleh Prof. Idrus Paturusi bahwa daya tahan tubuh, imunitas kita ini ibarat satpam, ya, security. Virus ini adalah maling. Kalau security kita kuat, ya, satpam kita jago, maka maling tidak akan berani masuk dalam kita. Tapi kalau security kita loyo, ya, sakit-sakitan, datang maling 5, wah, diikat, masuk dia, ya. Itu daya tahan tubuh, stamina kita, ya, tingkatkan daya tahan tubuh. Nah, salah satu fungsi puasa itu menyehatkan, ya, puasa. Maka orang yang tidak berpuasa, anggap remeh ini puasa Ramadan, ya, biasanya tidak bagus dia punya pengendalian diri, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau sudah puasa Ramadan kita lancar, maka tambahkan dinding-dinding yang kokoh dengan cara apa? Melazimkan puasa Senin Kamis. Dari semua jenis puasa-puasa sunnah, kalau Anda mau cari puasa yang paling baik, itulah puasa Senin Kamis yang Rasulullah sadari betapa pentingnya ini puasa Senin Kamis. Beliau tidak pernah meninggalkannya dalam hidup beliau. Nah, apalagi? Nah, sudah. Nah, kalau sudah ada pondasi, sudah ada tiang, ada dinding, maka bangunan berikutnya adalah ventilasi. Apa ini ventilasi? Pintu jendela, ya. Jendela kita ini. Apa ini ventilasi? Pengatur sirkulasi udara. Ya, supaya apa? Rumah tidak pengap. Supaya apa? Rumah buka pintunya, buka jendelanya, sinar matahari masuk, membersihkan kuman-kuman yang ada di rumah. Apa ini ventilasi dalam Islam? Dialah zakat kita. Zakat harta membersihkan harta kita. Zakat fitrah membersihkan jiwa-jiwa kita. Maka saudara-saudara sekalian, mereka yang tidak membayar zakat fitrahnya, maka jiwanya akan pengap. Zakat ini ibarat toilet, pembersih, tempat membuangkan ini. Bayangkan kalau Anda punya rumah tidak ada toiletnya. Wah, apa tidak buruk kita punya rumah? Cantik betul, interiornya bagus, tapi tidak ada toiletnya. Inilah orang yang banyak hartanya, tapi enggan membayar zakat. Zakat dalam Al-Quran tidak dikatakan minta. Tapi Nabi mengatakan, luar biasa. Nabi jelaskan, ambil zakatnya dari orang-orang yang mampu, lalu berikan kepada orang-orang fakir miskin. Ya, Al-Quran tidak mengatakan mintalah, namanya minta dikasih, tidak dikasih ya sabar. Ya. Tapi ini zakat tidak dikatakan minta, ambil. Orang yang tidak mau membayar zakat, bahkan pada zamannya Abu Bakar Siddiq, mereka diperangi. Bayar zakat Anda. Dan demi Allah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara rajin membayar zakat. Zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat penghasilan kita, zakat harta kita 2,5% dikeluarkan tiap tahun apabila sudah cukup haul dan nisabnya. Apabila kita tidak mengeluarkan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, maka jiwa kita akan panas. Ya? Anak-anak kita panas. Pikiran kita panas, istri kita panas, mak jaluk saya dikerja. Sudah ya. Dan yang keempat, bangunannya 4 itu ya. Satu, kita ulang ya, pondasi, tiang, kemudian dinding, 4 adalah ventilasinya, dan yang kelima ya, yang kelima adalah apa itu? Atap. Gambarku gambar beling-beling. Tapi yang penting maknanya sampai ya. Nah, atap ini apa? Melindungi haji ya. Nah, ini haji. Orang kalau sudah haji mestinya dengan topi hajinya akan melindungi dia. Dulu sebelum haji masih sering main domi. Dulu waktu masih belum haji masih sering merokok. Dulu sebelum haji jalan berjamaah di masjid. Setelah pulang haji, ayo malu dong. Ini kalau songkok seperti ini dipakai keluar,
insya Allah melindungi kita dari perbuatan maksiat. Coba lihat, kalau orang pakai songkok haji, masa mau masuk di panti pijat? Kalau pakai songkok begini, masa mau masuk rumah karaoke? Ya, nah saudara-saudara sekalian, nah inilah 5 bangunan Islam. Ya, mari kita lengkapi bangunan kita. Tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh bilang, saya dindingnya saja dulu ku bangun. Tidak boleh. Ya, saya anunya saja deh, atapnya saja. Tidak bisa. Dia harus satu paket. Tidak bisa Anda pilih mana yang Anda mau senangi. Seperti yang saya sampaikan tadi awal ceramah kita, naik motor tidak boleh semau-maunya. Harus ada aturannya. Anda ditangkap kalau tidak punya SIM, meskipun Anda pandai naik motor. Saya naik motor, saya pandai, tapi mana SIM-mu? Begitu juga beragama. Saya Islam, mengaku Islam itu gampang. Tapi diakui oleh Allah sebagai betul-betul sebagai mukminun, itu yang agak sulit. Makanya harus terpenuhi bangunan-bangunan ini. Saudara-saudara sekalian, inilah 5 ya bangunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daya dan kemampuan kepada kita untuk menyempurnakan bangunan keislaman kita. Saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Ya, jangan lupa pesan kembali. Ini pesan yang penting lagi, selalu saya ulang. Tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah. Daripada Anda di rumah sakit. Ya, atau di rumah duka. Mending di rumah aja. Memang agak berat. Saya saja ini sudah beberapa hari di rumah saja. Waduh, sendiri. Aslinya isolasi diri. Sendiri. Kayak aku rasa paling beleng-beleng. Karena saya orangnya orang yang banyak kesibukan. Ya, tinggal di rumah saja. Memang agak berat. Karena selama ini kita bertahun-tahun ya beraktivitas di luar. Tiba-tiba tidak boleh kemana-mana dalam 24 jam. Masya Allah, tentu agak berat. Tapi jauh lebih berat lagi ketika Anda sudah terkena. Nah, saya pesankan lagi, saudara para pemirsa, ya, corona ini bukan aib. Corona ini bukan nista. Corona adalah musibah. Jadi berhentilah bersangka buruk terhadap pasien corona. Pasien corona tidak ada hubungan dengan dosa. Pasien corona tidak ada hubungan dengan maksiat. Pasien corona tidak ada hubungan dengan nista. Siapa saja boleh kena musibah ini. Bahkan kiai ulama pun bisa kena. Ya, siapa saja boleh. Maka yang terbaik, sangka baiklah. Jangan punya stigma buruk terhadap pasien. Kalau Anda tidak bisa memberi bantuan dengan menangani corona ini, ya, karena kan negara kita ada beberapa lembaga-lembaga sosial ya yang membuka donasi untuk penanganan corona ini. Kalau Anda tidak bisa memberikan donasi terhadap musibah ini, bantulah dengan cara apa? Bersangka baik. Bersangka baik. Kalau Anda tidak bisa mendoakan pasien, maka sangka baiklah. Semakin Anda selalu bersangka buruk, maka sangka buruk itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Berpikir yang negatif itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Positive thinking. Ya, ingat, jaga kesehatan. Dengan cara apa? Putuskan mata rantai corona ini dengan cara apa? Tinggal di rumah. Biasakan selalu mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Kalau bisa tiap 30 menit, cuci lagi dengan sabun, dengan air yang mengalir. Keluar rumah, kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Pakai masker, ya. Nah, kalau punya kaos tangan, lebih bagus lagi. Kalaupun sudah di luar, karena kita ke pasar harus membeli sembako, kebutuhan hidup, ya, maka jaga jarak. Ya, minimal 1 meter. Idealnya 2 meter. Bagaimana nanti tidak sampai tangan tak 2 meter, Ustaz? Kasih tahu saja orang yang kita beli barangnya. Simpan di situ. Simpan di situ, nanti saya ambil. Ketika dia pergi, baru kita ambil. Jaga jarak. Kemudian,
yang paling penting jangan pernah putus asa. Ya, saudara-saudara, jangan pernah putus asa. Ya, kalau Anda tergidap positif, tidak berarti akhir dari segala-galanya. Ajal tidak ada kaitan dengan corona. Ajal adalah berkaitan sudah habis masa hidup kita. Kalau gara-gara corona orang ajal dan meninggal, maka tidak ada pasien corona yang sembuh. Tapi buktinya lebih dari 50% yang sembuh. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Jangan lupa di setiap sujud terakhir dalam sholat, berdoalah. Kalau tidak bisa hilang ini corona, berdoa. Semoga Allah memberikan kita imunitas badan kita, diri kita, yang membuat kita tidak terkalahkan oleh virus corona. Masuk dia dalam diri, tapi mati dengan sendirinya karena diperangi dan dipukul mundur oleh imunitas kita. Dan salah satu cara yang paling efektif lagi menghindari musibah dan bala corona ini, bersedekahlah. Dan sedekah, sittatu asyain tasidupul umur. Ada 6 sifat yang membuat umur kita jadi panjang dan tertolak dari bencana, adalah as-sadaqatu, bersedekahlah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah melindungi diri Anda, anak istri Anda, keluarga dekat Anda, dan kita semuanya dari virus corona ini. Semoga manfaat. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam tutur kata saya ini ada yang tidak berkenan, ya. Dari Makassar, saya Dasat Latif. Kemudian saya ingin menyapa-nyapa dulu, ya, karena ini bersamaan kita share langsung di Instagram dan di Facebook. Ya, Nurdin, ya, selamat malam Pak Nurdin. Jangan lupa doa, ya. Susah terlalu cepat. Ya, saya ucapkan saja semua. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Doakan saya, ya, meskipun beredar rumor bahkan hoax yang mengatakan bahwa saya sudah positif corona. Ya, semoga Allah melindungi saya, ya. Moga kita semua terlindungi, ya. Saya banyak menerima WhatsApp, Ustadz katanya positif corona, ya. Saya yang betul, kalau melihat status yang dikeluarkan oleh WHO, saya adalah orang tanpa gejala, OTG, orang tanpa gejala. Kenapa? Karena kurang lebih 13 hari yang lalu saya pernah berwawancara, bersentuhan, bukan bersentuhan fisik, tapi berdekatan dengan orang yang dinyatakan positif. Ya, oleh karena itu saya isolasi diri dan sampai alhamdulillah hari ke-13 ini saya sehat walafiat, tidak ada sama sekali gejala-gejala. Malah saya timbang tadi pagi berat badan saya bertambah 2 kilogram, bukan 2 kilometer. Karena ini juga medsos, kadangkala kita membuat, ya, ini yang selalu saya istilahkan, jangan berkomentar kalau bukan ahlinya, ya. Contoh binatang. Binatang itu tidak pernah berbicara kalau bukan dia punya kemampuan. Itu binatang tidak pernah mengeluarkan kalimat kalau bukan ahlinya. Kalau dia tidak punya. Coba lihat. Mana ada anjing pernah mengembek? Tidak pernah. Mana ada bebek menggonggong? Mana ada kucing mengembek? Pasti mereka sesuai dengan profesinya. Anjing tetap menggonggong. Bebek tetap mengembek. Kucing mengeong. Kita kadangkala ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tidak pernah sekolah kesehatan. Wah, bicaranya kayak dia lebih hebat daripada orang ahli gizi. Ya, maka bijaksana dan arif dalam membaca dan menyebarkan berita-berita broadcast yang ada di media sosial. Ya, semua ada manfaat. Saya Dasat Latif dari Kota Makassar. Saya berdoa mudah-mudahan yang menyaksikan semua ini sehat walafiat, diberikan mudah kesehatannya, dan saya ikut prihatin bagi saudara-saudara kita yang harus mencari nafkah, yang harus membayar cicilannya bulan ini dan tidak bisa kemana-mana. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Wala ta'ansu min rauhillah. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Anda tentu menjadi musibah kalau Anda tidak sholat.
Selama Anda masih bisa bernapas, enggaklah kalau hanya rezeki saja berkurang untuk saat-saat ini, ya jangan putus asa, jangan sangka buruk. Inilah yang terbaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang misturun, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker.